Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Halo, aku Nopi Febriani yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya presentasi tentang fondasi manajemen yang kuat, kenali definisi dan fungsi dalam organisasi industri yang akan dibawakan oleh Saudari Ika Devi Mayangsari. Nah, langsung aja nih. Halo Kak Ika, gimana nih kabarnya? Halo, Mbak Nopi. Kabarnya saya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Kak. Boleh langsung dipaparkan materinya Kak Ika? Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nopi. Izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai fondasi manajemen yang kuat dengan kenali definisi dan fungsi manajemen dalam organisasi industri yang disusun oleh saya sendiri Kak Devi Mensari dan Mbak Nopi, dipandu oleh Mbak Nopi. Baik, selanjutnya, baik, pertama-tama ada pendahuluan di mana pemahaman dan penerapan konsep manajemen pada zaman sekarang ini sangat penting. Dalam perkembangan zaman, manajemen berfokus pada perilaku manusia untuk mencapai produktivitas tertinggi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kualitas manajemen sendiri mempengaruhi pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen saling terkait dan mendukung terutama fungsi perencanaan. Dengan menerapkan prinsip dan teknik yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalisasikan sumber daya dan mencapai hasil yang diinginkan. Baik, lanjut ke konsep dasar. Ini saya hide dulu. Oke, lanjut ke konsep dasar di mana organisasi adalah entitas sosial yang terdiri dari individu yang bekerja sama dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks perusahaan industri, organisasi merujuk pada entitas bisnis yang bergerak dalam sektor industri tertentu dan memiliki karakteristik khusus. Perusahaan industri sendiri berfokus pada produksi barang atau pelayanan yang bersifat tangible, menggunakan sumber daya manusia dan mesin, serta beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Hasibuan 2017. Kemudian manajemen perusahaan industri sendiri melibatkan pengelolaan sumber daya dan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Proses manajemen sendiri meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Kemudian dalam konteks perusahaan industri, manajemen perusahaan memiliki peran krusial dalam mengelola aspek operasional, keuangan, sumber daya manusia, serta pemasaran. Kemudian manajer perusahaan industri mengambil keputusan strategis terkait pengembangan produk, optimalisasi proses produksi, pengendalian kualitas, manajemen rantai pasok, dan lainnya. Mereka juga mengarahkan dan memotivasi karyawan serta menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan daya saing perusahaan dalam industri yang kompetitif. Kemudian ada prinsip manajemen yang diakui secara luas seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan adaptasi strategi yang digunakan dalam praktik manajemen perusahaan industri untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif. Nah, selanjutnya pengertian organisasi menurut ahli, yang dimana organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem sosial yang terstruktur di mana individu-individu bekerja sama koordinatif dalam melakukan aktivitas yang ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anwar 1996. Nah, menurut beberapa ahli lainnya, pengertian organisasi perusahaan industri lebih khusus lagi mencakup struktur organisasi, hierarki, dan sistem kerja yang melibatkan berbagai departemen dan fungsi dalam perusahaan. Menurut Hasibuan, menjelaskan bahwa organisasi perusahaan industri mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, alur komunikasi, serta hubungan antar bagian-bagian organisasi. Kemudian
Pada tingkat yang lebih spesifik, dalam organisasi perusahaan industri memiliki hierarki yang melibatkan tingkatan manajemen dan staf kerja. Nah, selanjutnya pengertian manajemen menurut para ahli. Nah, menurut Nurdiansyah dan Saiful tahun 2019 mendefinisikan bahwa manajemen sebagai rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, dan memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Firmansyah dan Mahardika tahun 2018 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen, menyatakan bahwa dalam sejumlah unsur pokok manajemen yang membentuk kegiatan manajemen merupakan yaitu unsurnya terdapat man atau manusia, money atau biaya atau uang, material atau bahan baku, mesin atau machine atau dan metode dan market atau pasar. Selanjutnya menurut Sociawati tahun 2017, manajemen adalah rangkaian kegiatan berkaitan dengan perencanaan, kepegawaian, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kesimpulan dari pendapat menurut ahli ini, saya simpulkan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Baik, lanjut ke tingkatan manajemen. Nah, di sini tingkatan manajemen sendiri dibagi menjadi 3, yaitu manajemen tingkat atas, manajemen menengah, dan manajemen rendah. Di mana top manajemen atau manajemen tingkat atas adalah tingkatan tertinggi dalam manajemen perusahaan yang memiliki tanggung jawab meliputi pengambilan keputusan strategis, menentukan visi misi dan tujuan organisasi, serta interaksi dengan pemangku kepentingan eksternal. Kemudian selanjutnya ada middle management atau manajemen tingkat tengah, adalah tingkatan di antara manajemen tingkat atas dan bawah yang bertanggung jawab atas implementasi keputusan strategis, koordinasi departemen, dan pencapaian tujuan departemen yang berperan sebagai penghubung antara tingkat atas dan bawah. Lalu selanjutnya ada lower atau supervisory management adalah tingkatan terendah dalam hierarki manajemen yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan operasional, memberikan arahan kepada karyawan, dan melaporkan kepada manajer menengah. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi. Tujuan organisasi dan manajemen perusahaan industri diantaranya terdapat tujuan organisasi, yang dimana tujuan organisasi dalam konteks perusahaan industri adalah mencapai keberhasilan dan keberlangsungan bisnis melalui pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan ini meliputi peningkatan keuntungan, pertumbuhan perusahaan, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, inovasi produk, dan keberlanjutan bisnis. Sementara itu, tujuan manajemen perusahaan industri adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, meningkatkan produktivitas, kemudian mengolah resiko, meningkatkan kualitas produk, mempertahankan kepuasan pelanggan, serta mencapai keunggulan kompetitif yang mencapai keberhasilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui sumber daya yang efisien. Nah, selanjutnya ada tujuan utama perusahaan industri, yang dimana ada 3 juga. Yang pertama, meningkatkan profitabilitas. Tujuan ini adalah mencapai profitabilitas yang optimal melalui peningkatan penjualan, pengendalian biaya, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Kemudian profitabilitas yang baik akan memberikan stabilitas keuangan dan peluang untuk investasi dan pengembangan yang lebih lanjut. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan pelanggan, yang dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan menyediakan produk atau layanan yang berkualitas, memahami kebutuhan pasar, mengembangkan produk inovatif, dan memberikan pelanggan pelayanan yang baik adalah tujuan yang penting untuk mencapai keberhasilan dalam industri tersebut. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional. Efisiensi operasional bertujuan untuk mencapai
mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan meningkatkan produktivitas. Tujuan ini dapat dicapai melalui implementasi praktik manajemen yang baik, penggunaan teknologi yang canggih, dan pengembangan proses yang efisien. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi dari organisasi dan manajemen perusahaan industri. Nah, menurut George R. Terry tahun 2010, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya menurut Ricky W. Griffin tahun 2004, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, semua fungsi dimulai dengan perencanaan yang diikuti oleh pengorganisasian untuk membagi kerja, kemudian dilanjutkan dengan fungsi pengarahan yang mengarahkan karyawan untuk bekerja efektif. Selanjutnya pengkoordinasian, membantu dalam kerja sama tim, dan yang terakhir adalah pengendalian yang memastikan pencapaian tujuan tersebut. Nah, dalam konteks penelitian tentang manajemen pelayanan kebersihan, peneliti cenderung menggunakan fungsi pengendalian menurut Henry Fayol tahun 2013. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol tahun 2013. Yang pertama ada planning. Planning atau perencanaan merupakan fungsi dasar manajemen, dan di mana di dalamnya terdapat pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang direncanakan secara dinamis untuk masa depan yang penuh ketidakpastian. Nah, selanjutnya yang kedua ada organizing atau fungsi pengorganisasian yang menciptakan struktur terintegrasi dalam manajemen dengan tugas, kerja kelompok, departemen, dan hubungan yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga ada commanding atau fungsi pengarahan, di mana fungsi ini penting dan dominan dalam manajemen. Yang penerapannya sulit karena karyawan memiliki keinginan dan karakteristik individu masing-masing. Nah, selanjutnya ada coordinating atau pengorganisasian yang menciptakan struktur terintegrasi dalam manajemen dengan tugas, kerja kelompok, departemen, dan hubungan yang telah ditentukan. Kemudian yang controlling, fungsi pengendalian, fungsi terakhir yang sangat penting dan berhubungan erat dengan perencanaan. Pelaksanaan rencana tergantung pada pengendalian yang baik untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, selanjutnya masuk ke manfaat organisasi dalam perusahaan industri. Nah, yang pertama ada efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional dalam organisasi yang baik membantu perusahaan industri dalam mengolah sumber daya yang efisien dengan mengatur struktur organisasi yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisikan dengan baik. Perusahaan dapat menghindari tumpang tindih tugas dan meningkatkan koordinasi antar bagian yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional. Nah, yang kedua ada peningkatan produktivitas yang dimana organisasi yang efektif membantu meningkatkan produktivitas perusahaan industri dengan mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang tepat, serta memastikan bahwa proses operasional berjalan dengan lancar. Perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan waktu dan biaya yang lebih efektif. Nah, yang ketiga, tim kerja yang solid atau pengembangan tim kerja yang solid. Organisasi yang baik membantu dalam pembentukan tim kerja yang solid dan kolaboratif dengan mengatur struktur komunikasi yang baik, memfasilitasi kolaborasi antar departemen, dan mempromosikan budaya kerja yang inklusif. Perusahaan dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan bekerja sama dengan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada peranan manajemen dalam perusahaan industri. Yang pertama ada pengambilan keputusan yang tepat. Nah, manajemen berperan penting dalam pengambilan keputusan yang strategis dan taktis dalam perusahaan industri dengan menganalisis data dan faktor internal serta eksternal. Nah, yang kedua ada kepemimpinan yang efektif. Manajemen sebagai manajer sebagai pemimpin yang memberikan arahan, motivasi dan inspirasi kepada karyawan serta membangun hubungan yang kuat untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Nah, yang ketiga pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Mereka terlibat dalam perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir karyawan. Nah, baik kita lanjut. Nah, untuk
memperoleh manajemen perusahaan industri yang baik, diperlukan sarjana-sarjana atau sumber daya manusia yang berkompeten, di mana mereka dapat mendapatkan pendidikan manajemen perusahaan industri secara baik secara formal maupun informal. Yang dimana pendidikan formal dalam manajemen perusahaan industri melibatkan program sarjana, magister, kemudian ada dokter, dan pelatihan eksekutif. Program ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aspek manajemen, serta memperbaharui praktik terbaru. Nah, pendidikan yang informal sendiri adalah berupa pelatihan, seminar, membaca secara otodidak atau pengetahuan di luar akademik, kemudian penelitian dan pengalaman kerja. Nah, ini membantu pengembangan wawasan, keterampilan, dan pembaharuan pengetahuan dalam praktik manajemen. Nah, baik. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu manajemen yang baik adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan kinerja yang optimal. Dari konsep dan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berperan penting dalam pengolahan sumber daya dan aspek operasional perusahaan industri. Pemahaman yang baik tentang manajemen dan penerapannya dalam praktik manajerial dapat membantu membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kesuksesan organisasi. Nah, berikut adalah daftar pustaka atau sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Dan sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Mbak Novi. Baik, terima kasih sekali Mbak Ika atas paparan materinya. Jadi yang dapat saya tangkap, yang pertama untuk membangun fondasi manajemen yang kuat, ini kita perlu mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa itu manajemen dalam organisasi dan fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Betul ya Mbak Ika? Betul. Dan tadi juga ada beberapa fungsi-fungsi manajemen yang telah disebutkan. Yang pertama ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, commanding atau pengarahan, coordinating atau pengorganisasian, dan yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Kemudian juga ada peranan manajemen dalam perusahaan industri. Yang pertama ada pengambilan keputusan, kemudian ada kepemimpinan yang efektif, dan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Baik, mungkin kita akhiri presentasi kali ini. Sekali lagi, terima kasih Mbak Ika untuk materinya yang sangat menarik dan pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Mbak Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novi. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Ika.